Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi teman-teman, kali ini kita akan membuat video yang beda dari sebelumnya. Kan sebelumnya kita membuat video cerita desa, tapi sekarang kita membuat video menceritakan cerita horor. Karena membuat video cerita desa, teman-teman kita tidak bisa mempunyai kesibukan sendiri, jadi kita tidak bisa melanjutkan videonya. Oke, kali ini kita akan menceritakan cerita yang berjudul Sewu Dino atau 1000 hari. Sebelum kita melanjutkan videonya, alangkah baiknya klik tombol subscribe di bawah ini dan jangan lupa klik tombol loncengnya agar tidak ketinggalan updatean dari kami. Oke, tanpa banyak basa-basi kita akan menceritakan ceritanya. Sewu Dino. Dunia ini tidak menerima kita. Pak, malam ini kok sepi banget, padahal baru jam 8. Iya Bu, ayo lebih baik cepat-cepat tutup semua pintu dan jendela. Kita tidur sama anak-anak. Ini belum 1000 harinya kematian Wigati. Dia pasti akan menggentayangi desa ini terus menerus. Jadi ceritanya ini agak serem sedikit. Oke, kita lanjut. Iya Pak, aku langsung merinding. Terdengar suara krak 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 krak, suara burung gagak hitam bersaut-sautan terbang mengelilingi desa. Sejak kematian Wigati yang terjadi secara tidak wajar, seluruh penduduk desa selalu mengalami malam-malam yang mencekam, mengerikan. Bahkan mereka yang kaya raya memutuskan untuk meninggalkan desa, pindah ke tempat jauh karena tak tahan dengan teror setan Wigati. Di tempat lain, ronda sedang berlangsung bagi para lelaki di desa itu. Mendapatkan giliran ronda adalah sebuah musibah. Namun, apa mau dikata, mereka harus patuh dengan kebijakan yang ada. Oke, jadi sebelumnya mohon maaf karena ada gangguan suara sedikit dari hewan. Tapi tidak apa-apa, kita lanjutkan ceritanya. No Tarno, nanti kita keliling desa barengan saja. Iyo Jo, lagian si Sulkan pakai acara meriang segala, jadinya kita kan cuma jaga berdua. Jaga berdua kayak gini sama aja kayak ujinya Lino, jawab Tarjo. Keduanya belum beranjak dari pos ronda. Hari semakin malam dengan hati ketar-ketir. Berbekal senter, keduanya berkeliling berjalan berdekatan karena merasa takut. Jo, aku pengen buang air kecil nih, anterin ya. Tanya Tarno. Ya wis di situ saja, di pohon-pohon pisang itu. Kata. Ojo ditinggal Jo. Dengan cepat Tarno berada di tengah-tengah barisan pohon pisang, menaikkan sarung lalu menurunkan tas celah. Krak 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 krak, seekor burung gagak hitam bertengger di atas pohon pisang, membuat bulu kuduk Tarno merinding hebat. Cepat-cepat dia menyudahi kesibukannya.
Tak lama kemudian terdengar suara langkah kaki yang seperti menginjak daun kering. Sek, sek, sek. Jo Tarjo, ojo guyon lu, ojo bercanda, ora lucu. Jo, suara pun senyap. Tak ada yang menyahut, justru suara itu terdengar lagi. Disusul dengan suara isak tangis seorang wanita yang menyayat hati. Berkali-kali Tarno menyentuh tengkuknya yang meremang hebat. Ia kesulitan untuk mencari jalan keluar. Tiba-tiba terhenti, mematung ketika melihat sosok wanita berambut panjang yang membelakanginya. Ia berada di bawah salah satu pohon pisang. Bahunya berguncang, tampak sosok itu yang menangis. Pohon pisang belum berbuah, ojo ditangisi toh, refleks Tarno. Menutup rapat bibirnya yang berbicara asal. Setelah sosok itu menoleh, wajahnya pucat mengerikan. Lalu Tarno berteriak, Wigati, setan. Keesokan paginya Tarno ditemukan tergeletak pingsan oleh pemilik kebun pisang. Sementara Tarjo memang sudah berlari terbirit-birit malam itu saat melihat sosok wanita bergaun putih di tengah-tengah barisan pohon pisang. Bukan tak setia kawan, nyali Tarjo juga sama ciutnya. Setelah kejadian tersebut, keduanya enggan lagi untuk berundang. Bahkan Tarno demam tinggi selama seminggu. Akibat selalu terbayang-bayang wajah seram hantu Wigati. Beberapa bulan yang lalu, katakan siapa bapak dari jabang bayi itu? Sudiman terus berteriak sementara Harti hanya bisa menangis memeluk putrinya sangat erat. Berjaga-jaga jika sang suami berbuat kasar. Pesembuh, kita ini mau melarat tuang kiri, malah kamu coreng muka kedua orang tuamu ini. Gugurkan bayi itu. Wigati menggeleng keras, terisak tak karuan. Ia bingung hendak meminta tanggung jawab kepada siapa. Sementara ia sendiri tak tahu wajah para lelaki bejat yang sudah memperkosanya. Tangan Sudiman mengepal keras. Dia menjatuhkan dan menghancurkan barang. Kemudian para tetangga mulai berdatangan karena penasaran. Bukan empati yang didapatkan oleh Wigati, justru sebaliknya. Gunjingan dan hinaan sampai-sampai muncul ide untuk mentiadakannya. Tak puas hanya mengunjung dan menghina saja, orang-orang yang sok pintar itu mulai bertindak anarkis. Entah siapa yang memulai sebagai provokasi. Bakar, ucap sang warga. Hidup-hidup saja gadis yang membuat nasib desa kita menjadi buruk. Sudah, bakar saja. Seluruh warga sudah semakin terprovokasi. Emosi kian tersulut. Ada beberapa orang yang membawa jerigen berisi bensin. Lalu Wigati diseret paksa. Hati mencoba melindungi putrinya, tetapi kapannya terlepas. Terjadi tarik ulur antara Harti dan para warga. Kendati begitu, Sudiman malah menarik tangan istrinya, membiarkan Wigati menjadi sasaran empuk bukan massa. Wanita parubaya itu menangis meraung-raung menyaksikan ketidakadilan yang diterima oleh putri sulungnya. Sementara Sudiman hanya memalingkan wajah nuraninya mati. Disiramkannya bensin ke tubuh Wigati. Gadis ayu itu hanya menatap nanar ke arah kedua orang tuanya. Di sana juga ia melihat kedua adiknya bersembunyi sambil menangis biru. Beruntungnya Pak Kades segera datang
mencoba membuat para warga merasa tenang dibantu oleh jajaran perangkat desa. Kalian tidak berhak menghakimi Wigati, ucap sang kepala desa. Dia adalah korban yang patut disalahkan, adalah para lelaki yang sudah menodainya. Kita harus memberinya keadilan. Berkat bantuan dari kepala desa, nyawa Wigati dapat terselamatkan dalam amukan warga. Namun, tetap saja ia merasa dikucilkan, selalu digunjing sana sini dan dicap sebagai gadis murahan. Ia adalah kembang desa yang ternoda. Parahnya lagi, bapaknya sangat membencinya. Terus-menerus meminta Wigati untuk menggugurkan janinnya. Anak pembawa sial, gugurkan bayi itu, ujar sang bapak. Kau pikir cari uang itu gampang dengan menambah satu anggota keluarga lagi, anak harammu itu. Jelaskan membuat keluarga kita bertambah melarat. Gugurkan saja bayi itu, ia tidak mati saja bersamanya. Sudirman terus saja mengucapkan hal-hal yang menyakitkan. Psikis Wigati sangat terguncang. Wigati menjadi lebih pendiam, kerap kali menyendiri, menangis dalam diam, pandangannya kosong. Wajah ayunya tampak kuyup, dengan rambut panjang tergelap berantakan, belum lagi matanya sembab membuatnya tampak mengerikan. Saat Sudirman pergi, ibu dan adik-adiknya berusaha menghibur, namun Wigati sudah terjerembab dalam kesedihannya yang tiada henti, menyalahkan diri sendiri. Tepat di malam hari, ia menyelinap keluar, berjalan menuju hutan dengan membawa tali tambang. Memperhatikan sekeliling, mencari pohon yang tepat. Dengan perut besar ia mencoba menaiki pohon tersebut. Mengikat tali tambang dengan kuat, ia berniat untuk mengakhiri hidupnya. Suami terisak, ia mengingat masa depannya terenggut. Calon suami yang jelas akan membuatnya entah-entah. Belum lagi segala hinaan yang ia terima. Belum lagi ia pasti merasa kebingungan bagaimana cara menjelaskan perihal kondisinya kepada pemuda yang teramat dicintainya itu. Ia hanya terisak, mengarahkan tali tambang tepat ke lehernya, lalu mengalungkannya. Tangannya gemeteran, masih memegangi tali yang sudah terkalung di leher. Sempat terlintas bayangan ibu dan adik-adiknya. Memang hanya mereka yang menunjukkan kasih sayang dengan tulus, namun tiba-tiba terlintas kemarahan Sudirman. Hati Wigati berkecamuk, sangat paham jika perbuatannya itu tak terampunkan. Namun sakit hati, putus asa, juga kemarahan sudah menutup akal sehatnya. Maafkan Wigati, Pak, Bu, maafkan Wigati, ucapnya berulang-ulang sambil terus terisak. Semua rasa ragu masih berusaha berhasil ia tepis di malam itu. Wigati berperang dengan nuraninya, menatapkan hati. Bagi Wigati tak ada pilihan lain selain kematian. Merasa tak sanggup, ia memutuskan untuk menyerah. Matanya terpejam, sempat mengelus perut beberapa kali sambil berkata, maafkan ibu nak, dunia ini tidak menerima kita. Ibu akan membawamu pergi. Ceritanya jadi sampai di sini. Ini hanya bab 1, belum seterusnya. Jadi kita lanjut ke video selanjutnya. Oke teman-teman, jadi saksikan terus Mansur TV untuk mengupload video-video kelanjutannya. Tetap bersama kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.